Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Okta Anissa Putri. I come from TBIB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resume atau ringkasan yang berjudul Regional and Social Dialects. Dialek regional dan juga sosial. Yang pertama, varian regional. Varietas internasional ada beberapa perbedaan kosakata dalam varietas yang diucapkan di berbagai daerah. Orang Australia berbicara tentang orang tua tunggal. Orang Inggris dengan orang Selandia Baru menyebut orang tua tunggal dengan sebutan yang berbeda. Perbedaan pengucapan dan kosakata mungkin merupakan perbedaan yang paling disadari atau disadari oleh orang yang berdialek. Masalah frekuensi munculnya ciri-ciri tertentu daripada cara yang sama sekali berbeda untuk mengatakan sesuatu. Kemudian variasi intranasional atau intrabenua. Percakapan antara dua Geordies ini kemungkinan akan membangunkan banyak penutur bahasa Inggris. Ahli dialektologi dapat mengidentifikasi ciri-ciri yang membedakan ucapan orang-orang dari berbagai daerah. Di daerah mana bahasa Inggris telah diperkenalkan baru-baru ini, seperti Australia dan Selandia Baru, variasi regional tampaknya lebih sedikit, meskipun ada bukti variasi sosial. Tingginya tingkat komunikasi internasional bersama dengan populasi yang relatif kecil mungkin telah menghambat perkembangan perbedaan regional yang mencolok di negara ini. Variasi lintas benua selanjutnya, yaitu rantai dialek yang sangat umum di seluruh Eropa. Satu rantai menghubungkan semua dialek Jerman ke Belanda dan Belgia, dan ada rantai lain yang menghubungkan dialek Norwegia, Swedia, dan Denmark, sehingga orang Swedia dan Norwegia di daerah yang berdekatan dapat berkomunikasi dengan mudah. Selanjutnya, variasi sosial atau RP, aksen sosial. Orang-orang kelas atas memiliki pendidikan kelas atas, dan itu umumnya berarti sekolah negeri atau swasta, di mana mereka belajar berbicara RP. RP bukan singkatan dari Real Pals, melainkan ucapan yang diterima aksen dari anggota masyarakat Inggris yang berpendidikan terbaik dan paling bergengsi. Dikatakan label tersebut berasal dari aksen yang diterima di istana dan diidentifikasikan dengan Ratu Inggris, meskipun aksen yang digunakan oleh Ratu Elizabeth II seperti yang digambarkan dengan sangat cemerlang oleh Helen Mirren di film Queen adalah variasi RP yang agak kuno. Selanjutnya, dialek sosial. Bahasa Inggris standar. Bahasa Inggris standar lebih akomodatif daripada RP dan memungkinkan beberapa akomodasi variasi dalam batasannya. Ini diwakili oleh puncak datar trapesium atau gunung dengan puncak meja. Dialek yang digunakan dengan nama bahasa Inggris standar diucapkan dengan banyak aksen yang berbeda. Selanjutnya, dialek kasta. Orang yang dapat dikelompokkan bersama berdasarkan faktor sosial dan ekonomi yang serupa. Bahasa mereka umumnya mencerminkan pengelompokan ini menggunakan dialek sosial, seperti di Indonesia dan India, di mana pembagian sosial sangat jelas di negara ini. Sistem kasta yang ditentukan oleh kelahiran aturan sosial yang ketat mengatur jenis perilaku yang sesuai untuk setiap kelompok. Selanjutnya, dialek kelas sosial. Istilah kelas sosial digunakan di sini sebagai istilah singkat untuk perbedaan antara orang-orang yang terkait dengan perbedaan prestis sosial, kekayaan, dan pendidikan. Pembagian kelas didasarkan pada perbedaan status tersebut. Kemudian yang terakhir, catatan tentang metodologi. Mengumpulkan data dialek sosial berkualitas baik membutuhkan keterampilan yang sangat cukup. Sebuah wawancara sosiolinguistik yang mencoba untuk memperoleh berbagai gaya serta mengumpulkan informasi
latar belakang dari orang yang diwawancarai, dengan demikian jauh lebih berguna. Dan kesimpulannya, cara berbicara biasanya menggunakan indikator yang baik tentang latar belakang sosial. Ahli linguistik telah menemukan hampir semua fitur linguistik dalam suatu komunitas yang menunjukkan variasi akan berbeda frekuensinya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya dengan cara yang terpola dan dapat diprediksi.